Salam Casana Jala Adiguna. Harga kesuksesan dapat dilihat dari dedikasi, kerja keras, serta ketekunan untuk menghadapi kegagalan. Halo pemirsa, saya Serda Marsyanda hadir menjumpai Anda dalam Kodik Latal Weekly Digest. Sejumlah berita menarik seputar Kodik Latal telah kami rangkum. Berikut ulasannya. Komandan Kodikopsla Kodik Latal Laksma TNI Muhammad Iwan Kusuma memimpin serah terima jabatan Wakil Komandan Kodikopsla Kodik Latal dari Kolonel Laut Pelaut Edi Supriyono, alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 40 tahun 1994, kepada Kolonel Laut Pelaut Pantun Ujung yang merupakan alumni AAL Angkatan 45 tahun 1999, bertempat di lobi Mako Kodikopsla Ujung Surabaya pada hari Senin 13 Januari tahun 2025. Badan Kodikopsla yang kini menjabat menjadi Kolonel Laut Pelaut Pantun Ujung, sebelumnya menjabat sebagai Sahli A. Wilnas Pok Sahli Armada RI, sedangkan Kolonel Laut Pelaut Edi Supriyono selanjutnya menempati jabatan sebagai Komandan Puslat Opsla Kodik Latal. Dalam sambutannya, Dan Kodikopsla mengatakan bahwa sejauh ini Wadan Kodikopsla sangat memahami tentang kondisi siswa dan selalu melaporkan keadaan siswa kepada Komandan Kodikopsla. Wadan Kodikopsla juga harus bisa berkoordinasi tentang semua permasalahan antap atau siswa di Kodikopsla dan syukurnya semua itu dapat terkondisikan dengan baik. Komandan Kodikopsla Kodik Latal Laksma TNI Muhammad Iwan Kusuma memimpin serah terima jabatan hingga penyerahan tongkat komando Komandan Pusdiksus Kodikopsla Kodik Latal dari Kolonel Laut Pelaut Gering Sabto Sambodo kepada Kolonel Laut Pelaut Widya Purwandanu, bertempat di Gedung Antares Sekom Kodikopsla Kodik Latal Ujung Surabaya pada hari Selasa 14 Januari 2025. Dan Pusdiksus Kolonel Laut Pelaut Widya Purwandanu yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 44 tahun 1998, sebelumnya menjabat sebagai Sahli C. Straops Pok Sahli Ko Armada II. Sedangkan Kolonel Laut Pelaut Gering Sabto Sambodo, alumni AAL Angkatan 41 tahun 1995, selanjutnya akan menempati jabatan sebagai Kapok Taji Pogadi Kodik Latal. Dalam amanahnya, Dan Kodikopsla mengatakan bahwa serah terima jabatan hakikatnya merupakan dinamika dan kebutuhan organisasi guna menghasilkan kinerja yang lebih baik, responsif, dan antisipatif dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis dan kompleks. Wakil Komandan Kodik Latal Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya mewakili Komandan Kodik Latal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah mengikuti olahraga bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Korps Wanita Angkatan Laut tahun 2025 yang diselenggarakan di lapangan Banda AAL Timur Surabaya pada hari Selasa 14 Januari 2025. Yang dipimpin oleh Gubernur AAL Laksda TNI Dato Rusman SN tersebut, Wadan Kodik Latal didampingi oleh pejabat utama Kodik Latal lainnya. Sedangkan Pakor Kowal Wilayah Surabaya Kolonel Laut Khusus Dr. Dia Utari hadir bersama seluruh Kowal Wilayah Surabaya. Direktur Pendidikan Kodik Latal Brigjen TNI Marinir Franciscus Simanjorang mewakili Komandan Kodik Latal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah menghadiri perayaan Natal bersama TNI Polri dan masyarakat Kogartap 3 Surabaya. Acara berlangsung di Gereja Mawar Sharon, Surabaya, di Jalan Cempaka nomor 16-24, Kecamatan Tegalsari, Surabaya pada hari Jumat 17 Januari 2025 malam. Perayaan Natal kali ini mengusung tema Natal menuntun prajurit TNI Polri kepada kehidupan yang penuh damai. Acara ini dihadiri oleh jajaran TNI Polri wilayah Surabaya, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat dalam wilayah Kogartap 3 Surabaya.
Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel TNI dan Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Sementara itu, Brigjen TNI Marinir Franciscus Simanjorang selaku Ketua Panitia Perayaan Natal bersama TNI Polri dan masyarakat Kogartap 3 Surabaya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan mental, spiritual, serta persatuan di antara TNI Polri dan masyarakat. Kegiatan perayaan Natal kali ini melibatkan seluruh umat Kristiani di wilayah Kogartap 3 Surabaya, didahului dengan kegiatan yang bersifat sosial. Komandan Kodimar Kodiklatal Brigjen TNI Marinir Ahmad Fajar melaksanakan courtesy call kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kabakes Bangpol Provinsi Jawa Timur Edi Suprianto bertempat di ruang kerja Kabakes Bangpol Provinsi Jawa Timur pada hari Selasa 14 Januari 2025. Courtesy call tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antar kedua instansi dalam membangun sumber daya manusia yang berwawasan kebangsaan yang utuh untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat Kodimar Kodiklatal selain memiliki tugas pokok mendidik dan melatih prajurit petarung Korps Marinir, baik lanjutan maupun pengembangan. Wakil Komandan Kodiklatal Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya mewakili Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah memimpin upacara dan tabur bunga peringatan Hari Dharma Samudra 2025 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di atas KRI Rajiman Wedio Diningrat 992 yang berlayar di perairan Teluk Jakarta pada hari Rabu 15 Januari tahun 2025. Hari Dharma Samudra 2025 kali ini mengangkat tema Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang Tangguh, Profesional, dan Modern. Peringatan Hari Dharma Samudra menjadi momen refleksi bagi seluruh komponen bangsa, khususnya TNI Angkatan Laut untuk memperkuat karakter maritim, menjaga tradisi perjuangan di laut, serta memupuk semangat juang dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan bahwa salah satu peristiwa yang akan terus dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia adalah pertempuran Laut Arafuru pada tanggal 15 Januari 1962. Kisah kepahlawanan ini telah menjadi catatan tinta emas dalam lembar sejarah perjalanan bangsa. Menurut Kasal, bagi Kobarkan Semangat Pertempuran diagungkan oleh Komodor Yos Sudarso, menggambarkan jiwa patriotisme dan semangat pantang menyerah dari para pahlawan yang akan terus menjadi inspirasi bagi seluruh generasi dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. Wakil Komandan Kodiklatal Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya mewakili Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Wakil Ketua Gabungan Jalasnastri Kodiklatal Nyonya Yuli Igung Putu Ali Jaya menghadiri tasyakuran peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 Korps Wanita Angkatan Laut yang dipimpin oleh Panglima Koarmada II Laksda TNI Arianteo Condrowibowo bertempat di Gedung Pangki Cahaya Armada Koarmada II Ujung Surabaya pada hari Kamis 16 Januari 2025. Kegiatan puncak acara HUT ke-62 Kowal yang diselenggarakan secara video conference seluruh kota TNI Angkatan Laut se-Indonesia ini juga diselenggarakan terpusat di Gedung Balai Samudra Jakarta dengan pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi Ibu Catra Ratnanggadi Jalakanyasena Nyonya Vera Muhammad Ali. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Catra Ratnanggadi Jalakanyasena mengucapkan Dirgahayu ke-62 kepada segenap jajaran Korps Wanita TNI Angkatan Laut. 62 tahun bukanlah waktu yang singkat. Dalam perjalanannya sejak dibentuk pada tanggal 5 Januari 1963, Kowal telah membuktikan bahwa perbedaan gender sama sekali tidak mengurangi dan menghalangi pengabdian sebagai prajurit serta abdi negara. Apa yang dapat dikerjakan oleh prajurit pria terbukti juga mampu dilakukan oleh prajurit Kowal.
Sementara itu, sebagai wujud rasa syukur, Satuan Pendidikan 1 Tanjung Uban melaksanakan tasyakuran Hari Ulang Tahun Korps Wanita Angkatan Laut ke-62 di Lobi Makosadik 1 Tanjung Uban, Bintan Utara, Kepulauan Riau pada hari Jumat 17 Januari 2025. Melalui sarana video conference, Wakil Komandan Kodiklatal Laksda TNI I Gumputu Ali Jaya mewakili Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah menghadiri penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif unit organisasi TNI Angkatan Laut tahun 2025 bertempat di Rupa Didik Kodiklatal Buimoro, Surabaya pada hari Kamis 16 Januari 2025. Acara pelaksanaan penandatanganan secara serentak seluruh jajaran TNI Angkatan Laut se-Indonesia ini dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali dan dipusatkan di Wisma Elang Laut, Jakarta. Kasal dalam sambutannya menyampaikan bahwa hari ini telah dilaksanakan penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif antara pejabat pembuat komitmen atau PPK di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan mitra penyedia barang dan jasa yang merupakan simbolisasi dimulainya proses pekerjaan fisik pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI Angkatan Laut tahun 2025. Kontrak secara kolektif ini dilaksanakan setelah melalui proses tender sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penandatanganan ini dilaksanakan secara serentak oleh 14 satuan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut dengan jumlah total 40 kontrak yang merupakan kegiatan diantaranya yaitu pengadaan alutsista dan non-alutsista, pembangunan sarana dan prasarana pangkalan, pengadaan material khusus, pasukan khusus laut, pengadaan alat kesehatan rumah sakit TNI Angkatan Laut, serta dukungan operasional lainnya. Inspektur Kodiklatal Brigjen TNI Marinir Hendro Suwito mewakili Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah menghadiri acara penyempatan privet kehormatan penerbang TNI Angkatan Laut kepada para petinggi TNI Angkatan Laut yang disematkan langsung oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksda TNI Sisyani Jafar, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bertempat di Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Juanda Sidoarjo pada hari Jumat 17 Januari 2025. Dalam acara penyempatan privet kehormatan yang dilaksanakan di Base of Ladudal Juanda diberikan kepada 3 pati TNI Angkatan Laut yaitu Korsahli Kasal Laksda TNI Budi Setiawan, Gubernur AAL Laksda TNI Dato Rusman SN, serta dan Puspoma Laksda TNI Sanmista. Sementara itu, untuk upacara penyempatan privet kehormatan yang berlangsung di Mako Puspenerbal diberikan kepada dan Kodikmar Kodiklatal Brigjen TNI Marinir Ahmad Fajar dan Pusko Paska Laksma TNI Monang Hasitompul dan Koops Kasal Laksma TNI Indra Agus Wijaya dan Kadis Sial Laksma TNI Wisnu Agung Priambodo. Direktur Doktrin Kodiklatal Laksma TNI Oki Iskandar Zulkarnain selaku Inspektur Upacara menyampaikan pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto saat memimpin upacara bendera 17-an bulan Januari 2025 yang diikuti seluruh prajurit dan PNS Kodiklatal tepat di lapangan Laut Maluku Kodiklatal Buimoro, Surabaya pada hari Jumat 17 Januari 2025. Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Dirdo Kodiklatal mengatakan bahwa masih dalam suasana tahun baru, Jenderal TNI Agus Subianto selaku pimpinan TNI mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada seluruh keluarga besar prajurit dan PNS TNI. Jadikan momentum pergantian tahun ini sebagai awal yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya masing-masing dengan tulus dan ikhlas. Menurutnya, selama tahun 2024 dihadapkan dengan berbagai tantangan yang menguji kekuatan TNI sebagai bangsa dan sebagai prajurit, khususnya dalam event nasional Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Namun berkat kerja keras, disiplin, serta semangat juang yang tak kenal lelah, kita berhasil melewati setiap tantangan tersebut.
Wakil Komandan Kodiklata Laksda TNI Igung Putu Ali Jaya menghadiri pengarahan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma kepada 20 satuan kerja TNI Angkatan Laut yang diusulkan ke wilayah bebas korupsi tahun 2025 bertemu di Auditorium Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Jumat 17 Januari 2025. Bakasal dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan Kotama TNI Angkatan Laut yang hadir dalam kegiatan kali ini. Ia mengatakan bahwa maksud dan tujuan pengarahan yaitu dalam rangka penyiapan 20 Satker TNI Angkatan Laut yang diusulkan untuk meraih WBK di tahun 2025. Siswa Diktupba Hukum Angkatan 54 melaksanakan latihan praktek sidang disiplin di Pusat Pendidikan Bantuan Administrasi Kodik Hukum Kodiklatal Surabaya pada hari Jumat 17 Januari 2025. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusias dan disiplin yang tinggi, mencerminkan komitmen para peserta dalam mendalami aspek hukum disiplin militer. Dalam sambutannya, Dansepa yang mewakili Komandan Pusdik Banmin Kolonel Laut Suplai Wahyu Budi Nugroho menyampaikan pentingnya latihan ini sebagai bagian dari pembentukan karakter perwira hukum yang kompeten. Sidang disiplin adalah implementasi nyata dari prinsip tiada hukum tanpa kesalahan. Melalui latihan ini, para pasis diharapkan mampu mekanisme persidangan, mampu menilai setiap kasus dengan objektif, serta menjunjung tinggi asas keadilan dalam penerapan hukum militer. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Kodam Brawijaya tahun 2024, Inspektur Kodiklatal Brigjen TNI Marinir Hendro Swito mewakili Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah menghadiri turnamen golf Brawijaya Cup bertempat di Vina Golf Pasuruan, Jawa Timur pada hari Sabtu 18 Januari 2025. Kegiatan kali ini diikuti oleh 120 peserta yang berlatar belakang TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Pemenang lomba dalam kategori Best Match Overall jatuh kepada Kapten PM Anwar Subekti yang sehari-hari menjabat sebagai Dansatpom Lanut Muljono Surabaya. Sedangkan Best Cross Overall jatuh kepada Bapak Budi Mulyono yang mendapatkan piala bergilir HUT Kodam 5 Brawijaya. Inspektur Kodiklatal Brigjen TNI Marinir Hendro Swito meninjau langsung terhadap pelaksanaan latihan praktek para siswa Dikmata TNI Angkatan Laut Angkatan 44 Gelombang 2 tahun anggaran 2024 di daerah latihan pertempuran Marinir Purboyo, Malang pada hari Sabtu 18 Januari 2025. Latihan yang berlangsung selama 18 hari ini meliputi berbagai materi penting antara lain praktek berganda, menembak, limet, sea and jungle survival tahap pertama di problem, sea traveling, drill perembesan, dan menembak senapan jarak 100 meter dan 200 meter. Di daerah latihan, Inspektur Kodiklatal melihat secara langsung jalannya latihan untuk memastikan bahwa latihan berjalan sesuai program pendidikan dan rencana latihan yang sudah ditetapkan. Beliau hadir di tengah latihan malam yang sedang berlangsung dengan kondisi medan dan cuaca yang cukup menantang. Guyuran hujan membuat medan licin menjadi tantangan tersendiri bagi para siswa yang sedang menjalani latihan kompas malam. Meskipun demikian, para siswa terlihat tetap menunjukkan dedikasi dan semangat yang tinggi dalam menjalankan setiap tahap latihan sesuai instruksi pelatih. Esokan harinya, Inspektur melanjutkan peninjauan latihan problem, seat rappelling, drill perembesan, dan latihan menembak senapan. Latihan ini diharapkan mampu membentuk para siswa menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh dan profesional. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Serda Marsyanda, dan tim Kodiklatal Weekly Digest pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jas Veva, Jaya Mahe.